Hello Coco friends, welcome back to Coconut Life. So after meet the very stressful road condition to Delosema, we finally arrived in the Delosema village. Please turn on your subtitle because after this I will speak in bahasa. Jadi di sini kita belajar untuk membuat coconut oil dan juga belajar kehidupan sehari-hari dari masyarakat Bali. Bahasa Bali. Kalau cowok gini, ada gampang. Kenapa beda gitu? Kalau pertama-tama nggak ribet sih, susah. Ini orang Bali kan seperti ini tradisinya. Ini artinya menghormati sesama manusia, taruh di hati. Kalau seperti ini sembahyang untuk Tuhan. Oke. Kalau seperti ini untuk yang di bawahnya manusia, kayak ayam, tumbuh-tumbuhan, sama di Bali kan orang percaya dengan bukan setan ya, tapi alam di bawahnya manusia. Selama kurang lebih setengah hari di sini, kami tidak hanya belajar berbagai hal-hal mengenai kehidupan masyarakat Bali, namun juga merasakan seperti menjadi masyarakat Bali selama setengah hari. Bagi kami masyarakat yang tinggal di perkotaan, membuat minyak kelapa atau coconut oil merupakan suatu hal baru bagi kami. Di sini kami belajar sesuatu yang mungkin di kehidupan kami di kota tidak akan kami temukan. Kegiatan ini dimulai dengan membelah kelapa, di mana Koko jujur baru pertama kali melakukan aktivitas seperti ini. Walaupun pada awalnya agak sulit, namun kegiatan ini menjadi amat sangat berkesan bagi kami karena membuat kami belajar bagaimana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Dan pengalaman ini sungguh tidak terlupakan. Sambil melakukan proses pembuatan minyak kelapa, kami bercengkerama sehingga membuat kami merasakan bahwa kehidupan masyarakat di Bali sehari-hari itu rasanya sangat damai dan juga sangat rukun, dan tentunya membuat kami tidak ingin cepat-cepat pulang dan kembali ke aktivitas kami yang sangat padat di perkotaan. Mungkin sebagian besar orang yang berkunjung ke Bali, mereka melakukan berbagai aktivitas seperti misalnya pergi ke pantai, atau mengunjungi persawahan, atau makan cantik di kafe, atau mengambil foto-foto yang instagramable. Tapi kegiatan yang satu ini jujur amat sangat berbeda dari kegiatan-kegiatan pada umumnya yang kita lakukan di Bali. Pengalaman ini menjadi pengalaman terbaik Koko ketika Koko berkunjung ke Bali, dan Koko memiliki satu cerita baru yang bisa diceritakan kepada keluarga maupun teman-teman Koko saat Koko sudah kembali ke aktivitas sehari-hari.
Kalian yang mau mencoba aktivitas ini, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara mendownload aplikasi Klook di Play Store kalian. Untuk linknya, nanti Koko akan share di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk biayanya sendiri, biayanya ini sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp264.000 per orang. Bahkan jika kalian menggunakan kode voucher yang Koko tampilkan di layar ini, kalian bisa mendapatkan potongan lagi sebesar Rp45.000. Di tengah hidup pikuk suasana perkotaan yang modern, akhirnya pada saat liburan ini Koko sejenak bisa merasakan suasana yang sifatnya masih tradisional, sehingga menjadi suatu kesan tersendiri bagi Koko dalam menikmati liburan kali ini. Nah, selama proses pembuatan coconut oil ini, ternyata ada semacam ampas yang itu bentuknya seperti cairan yang agak kental yang mereka sebut dengan nama blotong. Dimana blotong ini rasanya unik. Kalau menurut Koko, ketika Koko nyobain blotong ini rasanya seperti kue getuk, rasanya manis dan gurih. Nah, ini biasanya oleh penduduk masyarakat Bali digunakan untuk semacam bumbu untuk sayuran. Ternyata dari buah kelapa ini kita bisa banyak membuat berbagai hal ya, friends. Seperti misalnya kita membuat coconut oil ini, kemudian juga bisa membuat blotong seperti tadi. Bisa juga kita gunakan daging buah kelapanya itu untuk membuat es kelapa muda, dan juga untuk sabut kelapanya kita bisa buat menjadi keset, dan juga tentunya masih banyak kegunaan lain dari buah kelapa ini. Nah, ini untuk minyak kelapanya sudah jadi. Kita lagi coba tuangin ke dalam sebuah botol kecil, yaitu botol minuman UC 1000. Ternyata untuk hasil jadinya ini tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar sepertiga atau setengah dari botol UC 1000 ini. Oke, selanjutnya kita diajak untuk jalan-jalan melihat rumah dari masyarakat Bali. Jadi, rumah masyarakat Bali ini sifatnya turun-menurun, dan ini biasanya terdiri dari beberapa rumah di dalamnya, di mana ada beberapa kepala keluarga. Dan juga biasanya di sini tidak hanya rumah saja, tapi juga ada seperti peternakan dan juga perkebunan dan juga area lainnya. Nah, kalian tahu nggak, friends, ini buah apa? Nah ya, ternyata ini adalah buah markisa. Kalau di Jakarta, Koko taunya buah markisa itu warnanya kuning ya. Tapi ternyata untuk di sini, dia itu warnanya adalah hijau. Jadi walaupun matang, dia agak menguning tapi tidak sampai kuning banget. Dan itu tadi yang barusan, yang besar sekali, ternyata itu juga buah markisa. Jujur Koko juga kaget ada buah markisa sebesar itu.
Nah, ini ada satu buah lagi yang ukurannya sangat besar. Mungkin kalau kita masyarakat Jakarta tahu buah ini namanya adalah jeruk Bali. Sekarang kita sudah sampai di area peternakannya. Jadi di peternakan ini ada beberapa jenis hewan, yaitu ada ayam dan juga ada babi. Nah, babi di sini ukurannya sangat besar ya, friends. Jujur, Koko juga tidak menyangka bahwa babi di sini ukurannya benar-benar sebesar itu. Sekarang Koko mau nyobain buah markisa yang tadi nih, friends. Koko mau mukbang markisa nih. Jadi untuk markisa di sini rasanya ini lebih didominasi dengan rasa asam. Dan juga untuk rasanya ini seger banget, enak. Koko jadi kangen untuk makan markisa yang ada di sini. Ya, begitulah pengalaman Koko ketika setengah hari berada di desa Delosema ini. Menurut Koko, pengalaman ini sangat berkesan. Jadi kalian kalau ke Bali mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk aktivitas liburan kalian. Akhir kata, terima kasih karena sudah menonton untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di part selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga sebarkan ke teman-teman kalian ya. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye.